Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elo Asmara. Pemirsa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, bayi balita kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana Bunda, kebayang nggak bayi atau balita disuapi dengan daging merah atau daging sapi? Kita bayangkan daging sapi itu keras, susah dikunyah. Bahkan kita pun jarang memberikan daging merah atau daging sapi, daging kambing atau daging kerbau dengan bayi kita, dengan balita kita. Benar kan Bunda? Menurut penelitian para ahli dan beberapa dokter spesialis anak, ternyata daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kerbau maupun hati ayam itu banyak mengandung asam amino esensial, zat besi, kemudian zinc, vitamin B12 yang tidak terdapat pada lauk hewani. Daging-daging itu ternyata penting sekali, bahkan termasuk makanan lauk utama bagi bayi maupun balita. Gimana Bunda? Tertarik kan? Masa sih daging yang keras, ngunyahnya susah, bayi dan balita kita belum punya gigi, sementara itu adalah makanan lauk hewani yang paling utama. Kita ingat Bunda, lauk hewani itu apalagi Bunda? Telur, daging ayam, daging sapi, ikan laut, susu. Daging sapi, daging kambing maupun daging kerbau. Kelompok lauk hewani itu yang paling bagus, paling tinggi nilai cernanya, paling tinggi kandungan zat gizinya, terutama zat besi atau Fe, kemudian zinc itu terdapat pada daging merah, yaitu kelompok tadi, daging sapi, daging kambing, daging kerbau maupun hati ayam atau hati sapi. Lauk hewani atau kita kenal banyak mengandung protein hewani ya, itu 95% diserap oleh tubuh. Berbeda dengan lauk nabati. Lauk nabati itu kacang-kacangan, tempe, tahu ya Bunda ya. 95% diserap oleh tubuh, kemudian nilai cernanya lebih bagus sehingga cepat diserap oleh tubuh, cepat diolah, kemudian cepat digunakan oleh tubuh. Itu adalah protein hewani. Makanya pemakaian protein hewani ini sangat dianjurkan. Bahkan kita lebih utama pakai lauk hewani ini daripada lauk nabati. Sedangkan lauk nabati tetap diberikan karena untuk kelengkapan zat gizi. Tapi kalau kebetulan kita mepet waktu masak, kemudian ketersediaan nggak ada ya, itu lebih pemilihan kepada lauk hewani atau protein hewani ini untuk diutamakan ya Bunda ya. Kemudian urgensinya apa Bunda protein hewani? Protein hewani ini seperti disebut di awal ya Bunda ya, banyak mengandung zat besi yang mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi zat besi yang ada di dalam protein hewani itu 95% diserap oleh tubuh kita. Sedangkan lauk nabati itu sekitar 50%. Bahkan lauk nabati itu banyak mengandung zat besi, juga mengandung asam fitat, serat yang tinggi sehingga susah sekali untuk diserap oleh tubuh. Susah diserap oleh tubuh, resikonya juga lama sekali pembentukan HB-nya. Padahal bayi dan balita itu memerlukan banyak darah, masih dalam proses pertumbuhan yang cepat sehingga memerlukan Fe atau memerlukan hemoglobin yang cepat dalam jumlah yang banyak. Kalau anak bayi kita atau balita kita menderita anemia, itu mudah sekali jatuh sakit, kemudian terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Bayi atau balita kita mungkin sering mengalami nafsu makan susah ya Bunda ya. Nah itu salah satu tanda gejala anemia, itu menjadi susah makan. Jadi urgensi dari lauk hewani atau protein hewani itu banyak mengandung asam amino esensial, kemudian zat besi, zinc, kalsium, vitamin B12 yang sangat bagus, sangat penting untuk pertumbuhan bayi dan balita. Apalagi vitamin B12 Bunda. Vitamin B12 itu hanya terdapat pada lauk hewani. Apalagi kita ingat Bunda ya, bahwa usia bayi dan balita itu masuk ke dalam 1000 hari pertama kehidupan.
maka di 1000 hari pertama kehidupan itu pastikan lauk hewani atau protein hewani itu masuk sebanyak-banyaknya agar bayi kita menjadi tambah berat badannya, tambah tinggi badannya sesuai dengan umurnya, dan juga pertumbuhan otaknya tumbuh dengan bagus sesuai dengan usianya. Kemudian gimana caranya Bunda memberikan daging yang alot keras gitu ya kepada bayi dan balita kita? Pasti penasaran. Kita ingat lagi pelajaran yang dulu Bunda ya, bahwa di usia 6 bulan sampai 1 tahun bayi kita masih makan bubur kental ya. Bubur kental bisa diambil dari makanan keluarga, kemudian kita ulek di dalam cobek dan muntu. Maka tidak masalah kan Bunda ya, kita ambil daging sapi yang sudah masak siap makan, kita ulek halus bersama dengan nasi, sedikit lauk nabati, sedikit sayur, kemudian kita ulek jadi satu, jadi halus, bisa diserap oleh bayi kita di dalam tubuh. Kemudian yang untuk balita usia mungkin 1 tahun ke atas, mungkin sudah agak kasar ya Bunda ya, karena kalau sudah halus terus mungkin bayi kita sudah nggak mau. Jadi untuk 1 tahun ke atas, kemudian usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan usia 4 tahun pun kadang belum bisa terampil makan daging-dagingan. Maka kita ambil daging sapi atau daging kerbau atau daging ayam ya, atau daging kambing yang sudah siap makan, sudah kita masak empuk. Kemudian kita iris-iris, kita rajang pakai pisau ya, diiris halus. Kemudian kalau bayi atau balita kita kok masih saja kurang terampil makannya, bisa diulek sampai halus, dicobek dan muntu. Jadi sudah dirajang, kita ulek lagi, dihaluskan begini ya, hancur seperti abon, halus, baru kita taburkan di atas makanan anak-anak kita. Jadi itu agar daging yang kelihatannya keras ya, tidak bisa terkunyah, bisa termakan oleh bayi dan balita kita. Kemudian gimana Bunda? Mungkin ada yang bertanya ya, kalau makan bakso gimana? Itu kan terbuat dari daging sapi, bisa daging ayam ya. Kita ingat lagi, kita ambilnya adalah sumber protein hewani. Mungkin kalau daging bakso, daging ayam atau daging sapi yang sudah jadi bakso itu sudah tercampur dengan tepung-tepungan atau pati, sehingga mengurangi kadar dagingnya. Kalau kita bikin bakso sendiri, dihaluskan ya, kemudian mungkin dikasih perkatnya telur saja tanpa dikasih tepung-tepungan, itu masih bisa diterima sebagai sumber lauk hewani. Kemudian kalau bakso ayam atau bakso sapi yang sudah tercampur dengan tepung-tepungan, bisa difungsikan sebagai snack saja Bunda ya, karena sebagai penambah, karena tadi sudah mengurangi kadar protein hewaninya, sudah ada selipan dari tambahan tepung-tepungan ya, jelas mengurangi kadar dagingnya. Kesimpulannya bahwa pemberian lauk hewani atau protein hewani itu penting sekali untuk pertumbuhan bayi dan balita kita, untuk pertambahan berat badannya, tinggi badannya, pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Bunda, bila ada yang kurang jelas bisa bertanya lebih lanjut ya. Seperti biasa bisa menghubungi kami di nomor WA seperti ini ya. Bisa kita jawab, mungkin sampai ke teknisnya, pembuatan makanannya dan sebagainya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan share bila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bunda yang baru menonton video saya di channel Elo Asmara, perkenalkan, saya Elo Asmara, ahli gizi di Puskesmas Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagi Bunda yang ingin memperoleh informasi tentang gizi maupun konsultasi, bisa menghubungi saya lewat WA yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info dari video-video berikutnya.